Pernah jalan-jalan nggak ke kota Semarang? Nih saya tanya buat yang orang luar Semarang atau orang luar Jawa Tengah atau orang luar Pulau Jawa ya. Kalau sekali-kali jalan-jalan ke Semarang, tanya sama masyarakat di sana. Tahu nggak pekuburan etnis Tionghoa atau istilah gampangnya Bong Cina di daerah Kedung Mundu, ya, Semarang. Nah, kalau orang Semarang asli biasanya tahu tuh. Saya nggak tahu kalau generasi yang terbaru ini ya, tapi kayaknya masih tahu-tahu juga lah. Kan makamnya belum pindah-pindah juga. Meskipun saat ini saya dengar pemukiman makam tersebut, areal khusus permakaman tersebut sudah berubah fungsi. Artinya 60-70%-nya sudah menjadi pemukiman warga. Ya mau nggak mau, karena ini juga merupakan problem sosial warga perkotaan dimanapun berada. Mungkin Pemkotnya lagi ada masalah, tidak bisa mencarikan lahan baru, sehingga dengan adanya, atau mungkin juga harga tanah yang mahal, sedangkan banyak masyarakat lapis bawah itu terdesak ke daerah situ, akhirnya mereka mendirikan permukiman liar. Saya nggak tahu banget gimana permasalahannya, mungkin nanti bisa komentar di bawah tersebut, di bawah ini, kemudian memberikan info pada saya tentang bagaimana areal tersebut sekarang bisa berubah fungsi. Maklum, terakhir saya ke sono mungkin sekitar tahun berapa ya, 1998-an ya. Dan saya juga melihat begitu luasnya areal pemakaman tersebut. Sekeliling saya bersepeda motor sama teman saya, melihat perbukitan kecil yang gede. Kemudian di kiri kanannya pokoknya hamparan luas adalah pekuburan semuanya, bro. Bentuk bangunannya, desainnya ini ya kayak orang-orang zaman dahulu, dimana batu nisannya aja melebar gitu ya, gede, mungkin 2 kali rentangan tangan kita. Terus di dalamnya tuh konon katanya banyak tersimpan harta yang dibawa oleh almarhum atau almarhumah yang dikuburkan di sana. Karena dalam kepercayaan etnis Tionghoa, terutama yang zaman dulu ya, yang masih mengandung kepercayaan dulu, itu kalau mereka yang meninggal ya dibawakan sangu ya, semacam bekal gitu untuk di akhirat nanti. Kalau misalnya duit kertas dibakar, itu nanti jadi duit di sono. Kemudian ada mobilan segala macam, nah itu dibakar nanti juga jadi di sono. Kalau zaman dulu nih, kisahnya dari kerabat saya ya, terutama yang udah tua-tua, dan kata lainnya leluhur mereka dulu dikuburkan di sono beserta harta beneran. Misalnya emas, sepeda motor atau sepeda gitu ya. Kalau tahun 1800-1900 kan belum ada sepeda motor tuh. Tapi kalau sepeda mungkin udah ada ya. Kalau memang punya itu dimasukkan ke situ gitu loh. Makanya tuh satu makam itu gede banget, kalau digali mungkin setengah daripada ukuran rumah normal di perkotaan ya, mungkin ada gitu. Jangan heran, karena setelah peti mati juga ada ininya, ada harta benda tersebut. Waduh, lu bayangin kalau zaman dulu ada orang yang udah zaman dulu sudah ada tahun 1800-an udah ada penemuan kulkas atau audio set ya, atau salon gitu, atau tempat untuk karaoke, bayangin gimana ya, heboh kan lah ya. Ya, seiring perkembangan zaman, akhirnya di dalam makam juga sudah tidak berupa harta benda yang asli, artinya hanya imitasi saja. Karena dulu banyak sekali terjadi kasus pencurian atau pembongkaran makam, di mana banyak perhiasan suka hilang yang ada di dalam makam. Terus kemudian ya apapun harta-harta di situ sering digondol orang gitu ya. Akhirnya terus mungkin juga karena perkembangan zaman dan pemikiran orang juga semakin maju, ya kenapa nggak diganti dengan imitasi aja, atau kalau dibakar di sono juga sama gitu kan, mungkin mereka seperti itu. Oke, kemudian kita beralih lagi ke pemakaman etnis Tionghoa kuno di Kedung Mundu ini. Dulu di tahun 90-an itu banyak sekali saya dengar cerita tentang areal tersebut yang konon angker banget ya. Ada beberapa kejadian mistis, malah ada yang sampai masuk koran, dimana seorang sopir taksi dapat penumpang, katanya malam-malam dia daerah sono minta diantarin daerah sono tuh. Dia heran, loh kok ada komplek perumahan mewah tuh di situ. Seingat saya nggak ada di sini, tapi sambil dia mana hujan-hujan, mana agak ngantuk ya, capek malum dari pagi sampai malam di operasi, belum dapat setoran yang memadahi gitu loh. Pas ada di sekitar, kalau dulu itu bioskopnya saya lupa. Halo, ada yang bisa mengingatkan saya nggak? Atrium kalau nggak salah ya, Atrium atau Empire ya.
ya di daerah Peterongan situ tuh. Nah belakang sono tuh ada jalan-jalan sama buah tuh, ada jalan mangga, jalan jeruk segala macam tuh. Nah penumpangnya ada di situ. Dia melambaikan tangan seorang bapak tua, terus dibawa tuh bapak tuanya ke sono. Gak banyak nanya katanya. Mungkin ya saya mencerna percakapannya gini kira-kira. Selamat malam kek, bapak, kek atau bapak ini mau kemana, kata sopir taksinya. Kan ramah biasanya penumpang tuh. Nah oe antar ke sono katanya. Ke dalam lagi, nanti oe bayar katanya. Ya akhirnya sopir taksi itu membawa. Tapi kan akhirnya dia heran, duh perasaan saya di sini kemarin berapa minggu yang lalu ngelewat nggak kayak gini nih. Terus kok ada sekarang ada berapa banyak rumah baru ya di situ ya, megah-megah gitu ya. Masuk sini kata penumpangnya mungkin kayak gitu ya. Terus saja terus nanti tunjukkan jalan. Begitu sampai di tempat tujuan, sang kakek tua ini ya, kakek tua ya. Gimana kalau kakak tua lain lagi, ini kakek tua ya, kalau kakek biasanya tua sih, tapi kalau sekarang banyak kakek-kakek muda ya, umur 40 tahun 50 tahun udah jadi kakek banyak, kayak termasuk kayak saya nih. Nah si kakek ini memberikan duit sampai sopir taksinya kaget, ini kembaliannya banyak kayak. Wow, lu orang simpan aja ikhlas itu rezeki lo, tanya gitu mungkin. Saya kan cuma mau ngira-ngira aja. Terus sopir taksinya itu muter lagi itu sampai kok nggak keluar dari makam, tapi karena dia ngantuk ya udah tidur dulu lah. Di sebelah sini ada areal agak sunyi kan di pemukiman, di perumahan megah tersebut ya. Akhirnya dia tidur. Paginya dia tidur bingung, lo kenapa kiri kanannya makam nisan semua ya kan. Bongbong itu yang nisan-nisan yang berukuran lebar-lebar itu semua. Kalau diukur secara nalar nih, mana mungkin mobil bisa masuk ke daerah situ melewati nisan-nisan, dia kan nggak masuk di akal sama sekali. Dia kaget, shock, sampai shock ya. Nah ini berita ini sudah menjadi apa ya, kayak dongeng yang biasa di kalangan masyarakat Semarang pada era tersebut. Nah nggak jauh berbeda dengan seorang tetangganya teman saya ya, kita sebut saja namanya Pak Rahmat ya, seorang sopir taksi juga. Jadi kisahnya Pak Rahmat ini suatu hari sama seperti sopir yang saya ceritakan tersebut. Dia itu dari siang mulai apa ya, kalau istilah dalam taksi itu mungkin ya semacam shift gitu ya, kayak di pabrik ya mungkin ya. Tolong dikasih komentar di sini nih kalau saya salah. Itu aduh cuman penumpangnya dikalkulasi secara logika manusia bro. Karena seperti kasus tadi kan, baru dapat berapa puluh ribu, dia optimis tetap akan dapat rezeki lain dan Allah mengabulkan. Nah puncaknya ketika jam sekitar ya di atas jam 12 lah ya, itu Pak Rahmat sama juga ada seorang ibu di depan rumah sakit. Nah perlu saya sebut nama rumah sakitnya, tapi teman-teman yang tahu kota Semarang ya, atau yang pernah tinggal di Semarang pasti tahu nama rumah sakit legend tersebut. Ibu tersebut minta diantarkan pulang ke tempatnya karena ya kalau jelas pakai angkutan kota udah nggak ada lagi malam tersebut ya. Satu-satunya sarana hanya taksi ya. Tapi kayaknya dilihat dari tongkrongan ibu tersebut memang kayaknya orang berada sih. Ya ibu-ibu tersebut ya kayak encim-encim ya, biasanya di umur berapa ya, ya sekitar 50-an lebih lah. Nah, katanya minta diantar pulang karena dia habis menjenguk dari anaknya yang melahirkan dan terpaksa harus pulang dulu untuk pulang besok paginya. Percakapan biasa aja, ngobrol bagus ya kan. Kemudian Pak Rahmat ini sampai di alamat tersebut sama di daerah Kedung Mundu sana. Kata Pak Rahmat, kok seumur-umur saya baru melihat ada komplek pemakaman yang komplek perumahan yang mewah ya di sini ya katanya. Ya maklum kalau jam-jam di atas jam 12 itu, apalagi dia dari sore itu belum makan, karena kata Pak Rahmat dalam hati kalau dia terkurang untuk makan maka setoran akan berkurang ya kan, belum tertutup target tuh. Apalagi kalau dia makin nggak ada pendapatan lagi dia kan, namanya juga pas musim hujan itu agak sepi lah. Otomatis mempengaruhi juga pola kesadaran kan, mungkin juga karena oksigen menipis ini kan menimbulkan apa ya, kalau secara ilmiahnya kan realitas berpikir ini agak turun gitu ya.
Pak Rahmat pun singkat cerita mengantarkan sang ibu tersebut sampai depan rumahnya, sebuah rumah megah dengan arsitektur modern ya untuk ukuran era tersebut ya, mungkin rumah yang desainnya paling up to date lah. Kejadian sama seperti penumpang sebelumnya berulang. Penumpang tersebut memberikan uang yang kali ini jumlahnya lebih fantastis lagi. Ada 3 lembaran merah ya, 100 ribuan. 3 lembar. Jumlah yang over sebenarnya untuk tarif taksi yang tertera dalam agrometer. Tapi ibu tersebut bilang, "Pak, saya terima kasih sudah dianterin ke sini, udah sampai dengan selamat. Ini ada rezeki, tolong diterima. Ya, mudah-mudahan juga berguna, bermanfaat untuk keluarga Bapak. Moga-moga juga setoran taksinya terpenuhi." Wah, terima kasih Bu. Wah, Pak Rahmat senang banget kan dapat uang gede gitu. Waduh, baru seumur-umur ini dia dapat tips yang luar biasa. Bayangkan berpuluh-puluh kali lipat dari tarif yang tertera gitu kan. Akhirnya Pak Rahmat juga pulang. Selamat tuh keluar dari pemakaman, keluar dari komplek tersebut. Pak Rahmat nggak merasakan apa-apa. Yang dia lihat itu ada toko yang buka 24 jam di situ, warung ya. Zaman dulu belum ada toko retail modern kayak Pak Tit atau Indo Tit. Tempatnya Pak Rahmat kalau orang Jawa bilang ancer-ancernya nih, titik pastinya nih tahu bener, hafal bener kan, dia sering dapat daerah sono. Cuman kalau masuk ke dalam sono baru sekali itu katanya, terus baru tahu kalau di situ ada perumahan yang megah banget. Nah, besoknya Pak Rahmat setelah setor ke perusahaannya masih ada sisa kelebihan dikit kan, alhamdulillah, untuk beli susu anak, untuk beli kebutuhan dapur ada kan. Dia cerita sama istrinya tuh, "Aku tadi malam dapat numpang, itu seorang ibu-ibu ngasih duit 300 ribu dan duitnya memang asli, nyatanya dibelanjain aja laku kan, diterima di perusahaan taksinya tadi laku juga gitu loh. Nah, masih ada kelebihan ini, alhamdulillah ada setorannya Bu, lebihan terus dari labanya itulah sisanya kan." Nah, terus kata ibu tuh, "Nganterin di mana?" Ya, Pak Rahmat pun bercerita tentang pertemuannya dengan ibu yang ada di depan rumah sakit tersebut, diantar pulang itu. Ya kayaknya seperti biasalah ya, ibu-ibu Tionghoa yang sudah berumur gitu biasanya memang seneng ngobrol, ramah dan royal gitu loh. Istri Pak Rahmat yang ternyata orang daerah sekitar situ, orang daerah Kedung Mundu sekitarnya tuh bingung ketika diceritain, kok ada perumahan mewah di situ. Yang ada di situ katanya pekuburan Tionghoa kuno atau Bong Cina di situ. Kata Pak Rahmat, enggak kok, masuk dari situ depan warung itu tuh ke sana ada gang kan. Nah, gangnya luas Bu, rumahnya bagus-bagus di sana. Enggak ada, kata istri Pak Rahmat. Sampai mereka berdebat kecil kan. "Oke, gini aja," kata istrinya, "kebetulan aku mau ke rumah Bule Kar," katanya. Bule Kar itu salah satu family istri Pak Rahmat. "Nah, aku mau ke sana, mau nganterin uang arisan keluarga," katanya. "Ayo diantarin Pak." Itu. Ayo ke sana kan. Dan benar, ketika bersepeda motor tersebut ya, Pak Rahmat melihat warung yang buka 24 jam tersebut dengan ciri-ciri sekitarnya juga sama, masih seperti tadi malam, tapi jalan yang menuju yang dia ingat, jalan menuju komplek pemukiman tersebut udah berubah jauh. Ini gang kecil yang mungkin hanya didapati satu mobil kecil, kalau berpapasan dengan sepeda motor aja mungkin susah. Terus penuh dengan nisan-nisan, ya nisan-nisan bong itu. Pak Rahmat jadi bingung, loh kenapa berubah lain? Kata istrinya, "Pak, jangan-jangan kenapa Bu? Jangan-jangan Bapak ini ketemu salah satu arwah yang ada di sana." "Ah, nggak mungkin," kata Pak Rahmat, "orangnya nyata Bu, ngobrol, ngasih duit, duitnya juga nyata itu. Terus kemudian saya antar tempatnya memang ini," katanya. "Saya ingat benar. Tapi di sini kan nggak ada Pak pemukiman lain yang apalagi yang mewah. Semuanya biasa-biasa aja sekitarnya. Yang ada di situ di depan itu kan areal pemakaman Tionghoa kuno yang luasnya berhektar-hektar," kata sang istri. Sejenak Pak Rahmat terdiam, dia lemas, agak shock setelah dia mengingat-ingat, kemudian setelah mencerna jarak antara warung yang buka 24 jam itu dengan pohon atau apapun yang ada di sekitar tersebut dengan jalan yang ada di depan situ. Ternyata memang benar kayaknya apa yang dibilang istrinya,
bahwa dia dibawa oleh salah satu arwah yang menghuni komplek areal pemukiman Tionghoa tersebut. Tapi untung saja arwah itu bagus, ya kan. Coba kalau ketemu arwah vampire zaman dinasti Qing, nggak bisa kebayang tuh, udah bolong leher Pak Rama digigit. Boleh dipercaya boleh tidak, tapi ini sekelumit cerita yang pernah saya dengar dari mulut ke mulut waktu itu, karena belum ada media sosial zaman itu ya, zaman saya masih bocah dulu. Ya sekarang saya malah udah bisa bikin bocah. Bocahnya saya sudah bisa bikin bocah. Tapi boleh ditanya dengan orang-orang di Semarang bahwa kompleks Bong Cina atau areal pemukiman Tionghoa kuno yang ada di Kedung Mudu Semarang itu menyimpan banyak cerita mistis di situ. Dan setelah sekarang berubah fungsi, saya nggak tahu apakah, dalam pikiran saya hanya dua asumsi, apakah mistisnya berkurang atau justru jadi masyarakat di sana yang akrab sudah bersatu dengan mistis tersebut. Nah, ini saya sebuah pertanyaan besar yang tidak bisa terjawab. Tapi kita tetap yakin dalam dunia yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, itu selalu ada dua alam yang berdampingan hidup bersamaan. Oke, terima kasih udah nyimak acara ini, udah nyimak cerita ini, story ini, dan sampai jumpa lagi.